Dari sejarahnya yang dimulai dari jalanan kecil yang penuh debu sampai dengan stadion oval raksasa yang dipenuhi ratusan ribu penonton, balapan NASCAR bukan sebuah ajang balap yang hanya berfokus pada sebuah adu kecepatan antara pembalapnya, di mana balapan NASCAR adalah simbol bagaimana mobil-mobil liar Amerika berevolusi menjadi monster lintasan yang sangat brutal. Yang pada awalnya NASCAR lahir dari budaya para penyelundup minuman keras di era 1940-an, di mana para pengemudi saat itu memodifikasi mobil mereka supaya mampu membawa muatan berat sambil kabur dari kejaran polisi dengan kecepatan tinggi. Dan dari budaya penyelundupan minuman itulah lahir tradisi untuk membangun mesin mobil dengan kapasitas cc besar yang bertenaga buas, yang akhirnya berkembang menjadi dunia balap profesional. Dan di era modern, NASCAR sudah berubah total daripada awal mulanya balapan ini dibentuk. Yang mana di NASCAR era saat ini, ajang balap ini juga sudah menjadi arena perang teknologi mesin naturally aspirate paling ekstrim di dunia. Karena walaupun dari luar mobil balapnya akan terlihat seperti mobil sedan produksian massal, namun di balik kap mesinnya tersembunyi teknologi balap tingkat tinggi yang dibuat hanya untuk satu tujuan, yaitu menghasilkan tenaga sebesar mungkin tanpa bantuan turbocharger maupun supercharger. Dan di bagian bawah kap mesin inilah bagian yang tidak masuk akal dari mobil balap NASCAR ini. Karena dengan mesin V8 yang memiliki kapasitas 5.800 cc, mesin ini mampu menghasilkan sekitar 750 horsepower secara naturally aspirate. Bahkan dalam konfigurasi tanpa pembatas regulasi, tenaga yang bisa dihasilkan oleh mesin NASCAR ini bisa mendekati 900 horsepower. Dan angka tersebut adalah angka yang sangat sulit dipercaya jika melihat mesin NASCAR ini tidak menggunakan bantuan turbocharger ataupun supercharger. Pertanyaannya, bagaimana bisa mesin balap mobil NASCAR ini mendapatkan tenaga sebesar itu dengan mesin bertipe naturally aspirate? Apa rahasia di balik semua tenaga besar di mesin ini? Jadi jika kita melihat spesifikasi dasar dari mobil NASCAR, pasti kita akan bingung bagaimana bisa mobil balap ini menghasilkan tenaga sangat besar sampai dengan 750 horsepower di mesinnya. Karena mesin V8 5.800 cc tanpa turbo, tanpa supercharger ini, hanya menggunakan 2 katup klep per silindernya. Bahkan mesin mobil balap NASCAR masih memakai sistem push rod jadul seperti mobil Amerika tahun 60-an di dalam mesinnya. Dan kalau dibandingkan dengan mobil jalan raya biasa di era saat ini, mesin V8 5700 cc modern rata-rata hanya menghasilkan tenaga sekitar 350 sampai 450 horsepower aja. Yang ngebuat mesin balap NASCAR ini adalah rekayasa teknologi yang nggak masuk akal untuk kebanyakan orang yang melihatnya. Namun bagaimana caranya mesin mobil NASCAR ini bisa menghasilkan tenaga sebesar itu? Jadi sebenarnya ada beberapa rahasia utama kenapa mesin NASCAR bisa menghasilkan tenaga monster tanpa bantuan force induction seperti turbocharger ataupun supercharger. Yang pertama ada di kecepatan putaran RPM yang sangat tinggi. Jadi rumus utama untuk mendapatkan horsepower yang sangat tinggi itu ada di torsi dikali dengan RPM lalu dibagi dengan 5252. Dan dengan rumus itu artinya horsepower bukan cuma soal torsi besar aja, melainkan horsepower juga sangat dipengaruhi oleh RPM. Jadi kalau mesin tidak memakai turbo ataupun supercharger untuk mendongkrak torsi, maka satu-satunya cara mendapatkan tenaga besar adalah membuat mesin berputar sangat tinggi. Dan disinilah hal yang tidak masuk akal dari mesin NASCAR dimulai. Yang mana karena mesin NASCAR modern sanggup berputar stabil di angka 9.000 sampai dengan 10.000 RPM selama berjam-jam non-stop, dan mobil NASCAR sendiri itu bisa menghasilkan tenaga sebesar 750 Nm jika dihitung dengan rumus yang tadi. Dengan rata-rata RPM di 9.000 RPM, mesin NASCAR ini bisa dikatakan mampu menghasilkan tenaga sekitar 947,9 horsepower. Dan untuk mendapatkan tenaga sesuai ketentuan balap yaitu sebesar 750 horsepower adalah hal yang sangat mudah untuk mesin di mobil balap NASCAR ini. Karena semakin tinggi RPM, otomatis semakin banyak juga siklus pembakaran yang terjadi tiap menitnya. Yang berarti ledakan di ruang bakar akan terjadi lebih sering dan otomatis tenaga meningkat secara drastis. Lalu kalau RPM sudah setinggi itu, tantangan berikutnya di mesin ini adalah bagaimana cara mesin ini bisa bertahan dengan RPM setinggi itu selama balapan tanpa harus mengalami malfunction ataupun jebol selama balapan. Karena jika mengingat balapan NASCAR ini akan diselenggarakan selama 3 sampai dengan 4 jam di lintasan oval, dengan RPM setinggi itu yang selalu digeber secara konstan, mesin tidak meledak ataupun jebol adalah hal yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Jadi untuk membuat mesin NASCAR bisa bertahan di RPM setinggi itu selama balapan, kuncinya berada pada desain overbore dan short stroke yang ada di dalam mesin. Yang mana dengan desain overbore, hal ini mengartikan kalau diameter piston akan jauh lebih besar dibandingkan dengan lingkar piston. Dan di mesin NASCAR, umumnya mesin-mesin itu memiliki bor sekitar 106 mm dengan stroke hanya di sekitar 83 mm. Yang berarti dengan semakin pendeknya langkah piston di mesin, hal ini otomatis akan membuat rendahnya kecepatan gerakan piston ketika bekerja naik turun. Dan hal ini akan mengurangi gaya inersia dan mengurangi resiko piston hancur pada RPM tinggi. Dan itulah alasan kenapa mesin NASCAR mampu menjerit di RPM setinggi mungkin dengan waktu yang sangat lama, tanpa harus mengalami mesin meledak di balapan.
Lalu berikutnya, karena mesin NASCAR ini memiliki RPM yang sangat tinggi dan ngebuat horsepower di mesin ini bisa sangat besar, hal ini otomatis membuat udara yang dibutuhkan oleh setiap mobil NASCAR ini juga sangat banyak. Dan karena hal itu, volumetrik udara di mobil NASCAR bisa melebihi lebih dari 100%. Yang mana jika di mobil keluaran produksi massal, mesin biasanya hanya mampu menghirup udara sesuai kapasitas silindernya. Misalnya seperti mesin 5,8 liter, maka secara teori mesin hanya bisa mengisi 5,8 liter udara per siklus. Tapi ini mesin NASCAR, semua ini akan sangat jauh berbeda karena untuk memenuhi kebutuhan RPM tinggi, mesin NASCAR bisa mencapai volumetric efisiensi sampai dengan 110% bahkan 120%, yang artinya udara yang masuk ke ruang bakar justru lebih padat daripada volume normal silindernya. Tapi bagaimana bisa NASCAR mendapatkan volumetric efisiensi sebanyak itu? Jawabannya tentu aja di desain intake dan silinder head yang luar biasa presisi. Dimana menurut artikel Engine Airflow Dynamics in NASCAR, head silinder NASCAR didesain menggunakan simulasi CFD, dan hal itu dilakukan dengan tujuan supaya bisa membuat aliran udara masuk tanpa turbulensi dan tanpa hambatan ke dalam mesin. Dan untuk mendapatkan hal itu, port intake akan dibuat sangat halus dan memiliki bentuk yang mampu mempertahankan kecepatan udara setinggi mungkin. Dengan demikian, semakin cepat udara masuk, otomatis semakin besar juga volume udara yang bisa dipadatkan ke dalam ruang bakar. Dan dengan desain seperti itu, hal ini akan membuat efek inersia charging atau turbo alami, yang mana ketika udara yang masuk melalui intake sengaja dibuat sangat cepat bahkan mendekati kecepatan suara. Ketika katup intake menutup tiba-tiba, udara yang masih bergerak cepat akan memantul dan menciptakan gelombang tekanan. Lalu ketika katup terbuka lagi, gelombang tekanan tadi akan membantu mendorong udara tambahan masuk ke ruang bakar lebih banyak. Dengan demikian, mesin NASCAR bisa dikatakan sudah menciptakan efek boost mini tanpa turbocharger di dalam mesin, yang otomatis akan membantu mendongkrak tenaga mesin ketika di RPM tinggi. Lalu semua sistem yang ada di mesin NASCAR ini juga semakin disempurnakan dengan karakter noken as yang super agresif. Yang mana kalau mobil harian biasa akan memakai camshaft yang nyaman dan halus, sedangkan di NASCAR justru setiap mobil balapnya ini akan memakai profil camshaft yang sangat brutal. Yang mana lift katup intake di mesin balap ini biasanya akan mendekati 1 inch atau sekitar 25 mm, yang artinya ketika katup ini membuka sangat lebar, katup itu akan bertahan terbuka lebih lama untuk memasukkan udara sebanyak mungkin. Dan walaupun mesin NASCAR masih memiliki sistem push rod OHV 2 katup per silinder, dan banyak yang bilang kalau sistem ini kuno dibandingkan DOHC modern, tapi sebenarnya justru sistem push rod OHV 2 katup ini punya keuntungan ukuran jauh lebih kompak daripada DOHC, dan sistem OHV ini juga punya pusat gravitasi yang lebih rendah. Tapi karena RPM-nya sangat tinggi, NASCAR udah pasti harus memakai valve spring super keras supaya katup tidak mengalami valve floating. Karena jika valve floating itu sampai terjadi ketika di RPM tinggi, piston udah pasti bisa menabrak katup dan mesin langsung hancur atau meledak ketika balapan. Kemudian hal terakhir yang mendukung mesin ini bisa mendapatkan horsepower sangat tinggi adalah di bagian rasio kompresi. Yang mana di setiap mesin mobil balap NASCAR, mesin-mesin itu akan memiliki rasio kompresi sekitar 12:1 sampai dengan 14:1. Yang artinya semakin tinggi kompresi, hal ini akan membuat semakin besar energi ledakan yang dihasilkan. Dan hal itu bisa disebabkan karena campuran udara dan bahan bakar yang dipadatkan jauh lebih besar sebelum dibakar oleh busi. Hasilnya, tekanan ledakan menjadi jauh lebih kuat dan dorongan ke piston juga meningkat drastis. Tapi masalahnya kompresi tinggi ini sangat rawan dengan namanya knocking atau pembakaran dini. Dan karena hal itu, NASCAR memakai bahan bakar balap khusus beroktan tinggi seperti Sunoco Green E15 yang mengandung 15% etanol, supaya bisa menghindari yang namanya pembakaran dini di dalam mesin. Jadi ya, kalau dilihat-lihat lagi, walaupun mesin NASCAR ini terlihat sangat sederhana dan banyak yang mengatakan sudah ketinggalan zaman karena di era modern saat ini, hampir semua pabrikan sibuk memakai turbo kecil demi efisiensi dan regulasi emisi. Tapi di balapan NASCAR, semua mesin yang berbasis natural aspirate-nya malah dimaksimalkan dengan cara apapun supaya bisa menghasilkan tenaga yang super besar dan instan ketika pedal gas mobil itu diinjak. Dan karena keberhasilan NASCAR bisa memaksimalkan mesin NA di setiap mobilnya, menurut artikel Hagerty Media, pencapaian tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk engineering mekanis paling ekstrim di dunia otomotif modern. Karena untuk mendapatkan tenaga sebesar itu tanpa force induction, seluruh bagian mesin harus bekerja dalam harmoni yang sangat sempurna, mulai dari airflow, RPM, material internal, sampai dengan kompresi. Dengan demikian, mesin NASCAR bisa dikatakan mesin yang paling sempurna dalam teknologi mesin berbasis NA di era saat ini. Karena tanpa adanya bentuk force induction ke dalam mesin-mesin ini bisa bertahan di RPM tinggi selama balapan dan bisa menghasilkan tenaga yang luar biasa pada RPM puncaknya. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.